ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah sekalian rahmatil Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali dalam majelis ilmu, dan dengannya kita berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan iman kita bertambah sebagaimana ilmu kita bertambah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah sekalian dirahmati Allah, di pembahasan yang lalu kita sudah masuk ke buku yang kedua dengan judul umum tentang tamasya hati. Bab yang pertama yang kita bahas di dalam buku yang kedua ini adalah pendek angan-angan dan bersiap menghadapi kematian. Di situ juga terdapat mengapa seseorang itu memiliki angan-angan yang panjang dan bagaimana solusinya, serta pembahasan tentang agar bersegera beramal dan tidak menunda amal. Di bab yang kedua adalah tentang dzikrul maut, mengingat kematian. Di sini ada beberapa poin yang dibahas, dan yang menjadi pembahasan kita di pertemuan yang lalu adalah motivasi mengingat kematian pertama. Kemudian yang kedua adalah hakikat kematian, dan yang ketiga adalah kematian adalah perubahan keadaan. Di pertemuan ini biidznillah azza wa jal kita akan melanjutkan poin pembahasan yang keempat ya di bab ini, yaitu 3 kengerian kematian. Biidznillah tabaraka wa taala. Baik, insyaallah kepada Ibu Nurleli ya untuk bersedia membacakan materi kita di siang hari ini insyaallah. Mulai ya Ustaz. Nah, silakan dibaca Ibu. Iya. 4. 3 kengerian kematian. Kematian ialah musibah sebagaimana terlukis dalam firman Allah Azza wa Jalla, fa'asobatkum musibatul maut. Lalu kamu ditimpa musibah atau bahaya kematian. Al-Maidah 106. Musibah ini mengandung 3 kengerian, yaitu sakaratul maut atau sekarat, melihat malaikat maut dan takut pada su'ul khotimah, dan ancaman neraka bagi orang-orang yang berbuat keji. Pertama, sakaratul maut. Seandainya tidak ada kesengsaraan, ketakutan, dan siksaan bagi seorang hamba kecuali hanya sekarat, sudah patut baginya untuk tidak terlalu larut dalam kesenangan hidup. Karena dengannya kesenangannya akan pudar dan ia juga akan menjauhkannya dari kesenangan dan kelalaiannya. Sangat pantas pula baginya untuk selalu merenung dan memperbanyak persiapannya. Terlebih lagi setiap saat kematian selalu mengincarnya. Kematian sebagaimana kata orang bijak adalah kesusahan yang ada di tangan orang lain dan engkau tidak tahu kapan ia menimpamu. Meskipun seorang manusia berada di puncak kesenangan dan dalam suatu hiburan, pada saat itu pula ia menunggu datangnya seorang tentara untuk memukulnya dengan 5 pukulan hingga mengeruhkan kenikmatannya dan merusak kehidupannya. Dalam setiap hembusan nafasnya, anak manusia selalu menunggu datangnya malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Sekarat menjelang kematian seperti yang dikatakan, lebih sakit daripada disabet dengan pedang, digergaji dengan gergaji, dan dipotong dengan gunting. Sakitnya badan karena sabetan pedang terasa karena badan tersebut masih bersatu dengan ruh. Lantas bagaimana jika yang ditebas secara langsung adalah ruh itu sendiri? Selain itu, orang yang dipukul dengan pedang bisa minta tolong dan berteriak karena masih ada kekuatan pada hati dan lisannya. Akan tetapi bagi orang yang hendak mati, suara dan teriakannya telah terputus. Karena rasa sakit yang sangat, kesusahannya pada waktu itu telah mencapai puncak, sehingga naik ke hati dan menyebar ke dalam setiap tempat yang ada di dalamnya. Lalu melemah setiap kekuatan dan bagian tubuhnya.
sehingga tidak menyisakan kekuatan sedikit pun untuk meminta pertolongan. Sekiranya yang dicabut itu hanya satu urat saja, rasa sakit yang ditimbulkannya sudah sangat dahsyat sekali. Apalagi jika yang dicabut itu ruh yang sedang kesakitan itu sendiri. Bukan hanya dicabut satu uratnya saja, namun seluruh urat yang ada. Setelah itu, setiap anggota badan dari sekian anggota badannya menjadi mati secara perlahan-lahan. Pada mulanya, kedua kakinya terasa dingin. Lalu betisnya, pahanya, dan setiap anggota badannya mengalami sekarat dan penderitaan yang memuncak, hingga sampai ke tenggorokannya. Pada saat itulah pandangan matanya kepada dunia dan keluarga terputus, dan pintu taubat sudah ditutup baginya. Selain itu, dirinya juga diliputi kesedihan dan penyesalan, sebagaimana kata Mujahid dalam menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. An-Nisa 18. Mujahid berkata, yaitu ketika ia benar-benar telah melihat malaikat maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yakubala taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat seorang hamba selagi ruhnya belum sampai ke tenggorokannya. Dilanjutkan sakitnya kematian Nabi SAW. Sakitnya kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat bejana yang terbuat dari kulit atau kaleng yang berisikan air. Beliau mulai memasukkan tangannya yang diberkahi ke dalamnya dan membasuh wajahnya seraya bersabda, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dan bersabda tentang kekasih yang maha luhur Allah, hingga beliau wafat dan tangannya terkulai. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada saat beliau berada di antara bagian atas dada dan jakunku. Dan setelah itu aku tidak membenci pedihnya kematian seorang pun setelah melihat kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Poin yang keempat yang ada dalam bab pasal kita adalah 3 kengerian kematian. Beliau katakan bahwasanya kematian itu adalah musibah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 106, "Fa'asabatkum musibatul maut." Allah namakan di sini kematian dengan musibah. Lalu kalian ditimpa musibah kematian. Allah dalam Al-Maidah ayat 106. Beliau katakan musibah ini mengandung 3 kengerian. Kenapa disebut musibah? Karena mengandung 3 kengerian. Kengerian yang pertama ya, yaitu sakaratul maut. Kengerian sakaratul maut, sekaratnya seseorang. Kemudian melihat malaikat maut dan takut pada su'ul khatimah, ancaman neraka bagi orang-orang yang berbuat keji. Yang pertama, tentang sakaratul maut. Beliau katakan, seandainya tidak ada kesengsaraan di negeri akhirat, begitu ya, tidak ada ketakutan, tidak ada siksaan di neraka bagi seorang hamba kecuali hanya sakaratul maut saja, sudah patut baginya untuk tidak terlalu larut dalam kesenangan hidup. Tapi ternyata ya tidak hanya sakaratul maut saja, di sana ada siksa kubur, di sana ada padang mahsyar, di sana ada meniti sirat, di sana ada neraka dengan berbagai siksaan dan ancamannya. Ya. Beliau katakan kalau seandainya itu semua tidak ada, hanya ada sakaratul maut saja, itu sudah cukup bagi seorang hamba untuk tidak terlalu larut dalam kesenangan hidup di dunia. Karena dengannya, dengan sakaratul maut, kesenangan dunia akan pudar. Dan ia juga akan menjauhkannya dari kesenangan dan kelalaian. Kalau seorang manusia itu ingat dengan dahsyatnya, sakitnya sakaratul maut, ya,
maka seluruh kenikmatan yang melalaikan dia itu akan mudah untuk dia lupakan. Jika beliau katakan sangat pantas pula baginya untuk selalu merenung dan memperbanyak persiapan untuk menghadapi sakaratul maut. Terlebih lagi setiap saat kematian selalu mengincarnya. Tidak tahu kapan kematian akan datang. Dia diincar oleh kematian. Kematian sebagaimana kata orang-orang bijak adalah kesusahan yang ada di tangan orang lain dan tidak tahu kapan dia meninggal. Mungkin kita bisa melihat orang yang ya sedang sakaratul maut begitu ya. Tapi kapan sakaratul maut itu datang kepada kita dan menjemput kita, tidak ada satupun kita yang tahu. Meskipun seorang manusia berada di puncak kesenangan dan dalam suatu hiburan, pada saat itu pula ia menunggu datangnya seorang tentara untuk memukulnya dengan 5 pukulan hingga mengeruhkan rusak kehidupan. Dalam setiap hembusan nafasnya anak manusia selalu menunggu datangnya malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Sekarat menjelang kematian seperti yang dikatakan, itu lebih sakit daripada disabet dengan pedang, digergaji dengan gergaji, dan dipotong dengan gunting. Sakitnya badan karena sabetan pedang terasa karena badan tersebut masih bersatu dengan ruh. Lalu bagaimana jika yang ditepas secara langsung adalah ruh itu sendiri? Selain itu, orang yang dipukul dengan pedang bisa minta tolong. Dia bisa berteriak karena masih ada kekuatan pada hati dan lisannya. Akan tetapi, bagi orang yang hendak mati, di sakaratul maut, suara dan teriakannya telah terputus karena rasa sakit yang amat sangat. Kesusahannya pada waktu itu telah mencapai puncak. Tidak ada kesakitan yang melebihi kesakitan sakaratul maut. Sehingga naik ke hati dan menyebar ke dalam setiap tempat yang ada di dalamnya. Lalu melemah setiap kekuatan dan bagian tubuhnya sehingga tidak menyisakan kekuatan sedikit pun untuk meminta pertolongan. Sekiranya yang dicabut itu hanya satu urat saja, maka rasa sakit yang ditimbulkannya sudah sangat dahsyat sekali. Kita kalau seandainya jangankan uratnya dicabut, urat bergeser saja, salah urat saja itu sudah bengkak, kemudian sudah demam, gitu ya, sudah sakit. Ya. Apalagi kalau urat itu diputus. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya semua urat yang ada di tubuh kita dicabut? Ya. Satu saja sudah kewalahan. Ya. Apalagi jika yang dicabut itu adalah ruh yang sedang kesakitan itu sendiri. Bukan hanya dicabut satu uratnya saja, namun seluruh urat yang ada. Setelah itu setiap anggota badan dari sekian anggota badannya menjadi mati secara perlahan-lahan. Pada mulanya kedua kakinya terasa dingin, lalu betisnya, pahanya, dan setiap anggota badan mengalami sakarat dan penderitaan yang memuncak hingga sampai ke tenggorokan. Pada saat itulah pandangan matanya kepada dunia dan keluarga terputus. Pintu taubat ditutup baginya. Saat itu, saat sakaratul maut, selain itu dirinya juga diliputi dengan kesedihan dan penyesalan. Sebagaimana kata Imam Mujahid rahimahullah dalam menafsirkan firman Allah Azza wa Jal. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Dalam surat An-Nisa ayat 100 ayat yang ke-18, An-Nisa ayat yang ke-18, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya sekarang saya bertaubat. Kata Allah Azza wa Jalla di ayat ini, tidak ada taubat bagi orang yang seperti itu. Tidak ada taubat bagi orang yang ketika ajal menyebutnya, baru dia berkata, saya bertaubat. Ini, kata Allah Azza wa Jalla dalam An-Nisa 18. Imam Mujahid berkata, yaitu ketika ia benar-benar telah melihat malaikat maut. Ketika dia benar-benar telah melihat malaikat maut, dia baru berkata, ini tu betul an. Sebenarnya saya sekarang bertaubat. Ini kata Allah, taubatnya tidak akan diterima. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat seorang hamba selagi ruhnya belum sampai di tenggorokan.
Kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, ya, sekencang apapun dia melafazkan taubat, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Taala karena waktunya terlambat, ya. Sehingga selagi pintu taubat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita, maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Taala. Baik, berkenaan dengan sakaratul maut. Nabi SAW juga merasakan sakaratul maut, sakitnya kematian Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, menceritakan bahwa di hadapan Rasulullah SAW terdapat bejana yang terbuat dari kulit atau kaleng yang berisikan air. Beliau mulai memasukkan tangannya yang diberkahi ke dalam dan membasuh wajahnya seraya bersabda, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Inna lil mauti sakarat. Ya. Lalu beliau SAW mengangkat tangannya dan bersabda tentang kekasih yang maha luhur, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hingga beliau wafat dan tangannya terkulai. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih. Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada saat beliau berada di antara bagian atas dada dan jakun. Ya. Dan setelah itu aku tidak membenci pedihnya kematian seseorang pun setelah melihat kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini kengerian yang pertama tentang sakaratul maut. Kemudian kengerian yang kedua berkaitan dengan kematian adalah an-nazar, ya, melihat malaikat maut. Nah, silahkan dibaca dilanjut. Kedua, melihat malaikat maut. Bencana ini khusus bagi orang-orang yang berbuat maksiat, karena orang-orang yang beriman dicegah darinya. Perbuatan mewafatkan terkadang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Az-Zumar 42. Terkadang ia disandarkan kepada malaikat maut karena dialah yang melakukannya secara langsung. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Rabb-Mu lah kamu akan dikembalikan. As-Sajdah 11. Dan terkadang ia disandarkan kepada para pembantunya daripada malaikat. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, Tawaffathu rusulana wahum la yufarwitun. Ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Al-An'am 61. Akan tetapi, pada hakikatnya yang mematikan ialah Allah. Al-Kalbi berkata, malaikat maut mencabut nyawa, kemudian menyerahkannya kepada malaikat rahmat, jika ia seorang mukmin, dan menyerahkannya kepada malaikat azab, jika ia seorang kafir. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantar jenazah seorang lelaki kaum Ansor. Lalu kami sampai di kuburan. Ketika jenazah tersebut dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Kami juga duduk di sekitarnya. Seakan-akan di atas kepala kami terdapat seekor burung. Di genggaman beliau terdapat sebatang kayu. Beliau menggaris tanah dengannya, kemudian mengangkat kepalanya seraya bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba yang beriman terputus dari dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat yang berwajah putih seperti matahari. Mereka membawa kafan dan balsam dari surga. Mereka duduk dari orang itu sejauh mata memandang. Kemudian malaikat pencabut nyawa datang dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridoannya. Maka jiwa pun keluar dengan cara mengalir seperti air yang mengalir. Lalu malaikat itu mengambilnya.
Jika malaikat pencabut nyawa itu sudah mengambilnya, maka para malaikat yang lain tidak membiarkannya ada di tangannya sekejap pun, hingga mereka mengambilnya lalu meletakkannya di kafan dan balsam tersebut. Jiwa itu pun keluar darinya dengan aroma kesturi paling harum yang ada di muka bumi. Selanjutnya para malaikat itu membawa jiwa tersebut naik. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu berkata, betapa harumnya aroma ruh ini. Para malaikat yang membawanya berkata, ini adalah Fulan bin Fulan. Mereka menyebutnya dengan nama yang paling baik seperti biasanya manusia menyebut namanya ketika di dunia, hingga mereka tiba di langit dunia. Mereka meminta agar langit itu dibuka, maka langit itu pun dibukakan baginya. Selanjutnya ia diantar dari satu langit ke langit berikutnya, hingga tiba ke langit ketujuh. Lalu Allah berfirman, catatlah hambaku pada kitab Iliyin, kemudian kembalikanlah ke bumi. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah, dan di dalam tanah pula aku mengembalikan mereka, dan dari tanah pula pada kali yang lain aku mengeluarkan mereka. Selanjutnya ruh itu dikembalikan ke jasadnya. Kemudian ada dua malaikat yang mendatangi dan mendudukkan mayatnya. Kedua malaikat itu memberi pertanyaan, siapa Robmu? Ia menjawab, Robku ialah Allah Azza wa Jalla. Apa agamamu? Tanyanya lagi. Ia menjawab, agamaku Islam. Malaikat itu menanyakan lagi, siapakah yang diutus di tengah-tengah kalian? Ia menjawab, ia adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Dari mana kamu tahu? Tanya kedua malaikat itu. Ia menjawab, aku membaca kitabullah, lalu aku beriman kepadanya dan membenarkannya. Mendengar jawaban itu, seperti itu, naik berserulah penyeru dari langit. Hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya dan bukakan baginya salah satu pintu surga. Maka hamba tersebut didatangkan dengan aroma ruhnya yang harum semerbak, sedangkan kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Lalu ia didatangi oleh seorang lelaki berwajah tampan, berpakaian indah dan beraroma wangi. Orang itu berkata, bergembiralah dengan hal yang membuatmu bahagia ini. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Hamba itu bertanya, siapakah engkau sebenarnya? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Ia menjawab, akulah amalmu yang solih. Hamba itu kemudian memohon, ya Robbi, bangkitkanlah kiamat. Ya Robbi, bangkitkanlah kiamat. Sementara itu, ketika seorang hamba yang kafir meninggalkan dunia menuju akhirat, turunlah kepadanya dari langit para malaikat yang berwajah hitam dari langit sambil membawa kain tenun yang kasar. Lalu datang malaikat pencabut nyawa dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Ruh pun menyebar di badannya, lalu malaikat itu mencabut ruhnya, sebagaimana ia mencabut bulu dari kulit domba basah, kemudian mengambil ruhnya. Jika malaikat pencabut nyawa sudah mengambil ruhnya, maka para malaikat yang lain tidak membiarkan ruh itu ada di tangan malaikat pencabut nyawa sekejap pun, hingga mereka meletakkannya di atas kain itu. Ia mengeluarkan bau paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Mereka membawanya naik. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu bertanya, bau busuk apa ini? Para malaikat yang membawa ruh itu menjawab, ini ialah Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan seburuk-buruk namanya yang dahulu digunakan sebagai panggilannya ketika di dunia. Sampai kemudian ia tiba di langit dunia. Tapi ketika mereka meminta di langit dibuka, langit pun tidak dibukakan untuk orang itu. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Azza wa Jalla. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Al-A'raf 40. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa may yusyrik billahi faka'annama harra minal samai fatahtafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah,
maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Hajj 31. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, tulislah namanya dalam sijin di bagian bumi yang paling bawah. Lalu ruhnya dikembalikan ke badannya. Sesudah itu dua orang malaikat mendatanginya seraya berkata, siapakah Robmu? Ia menjawab, ha, aku tidak tahu. Siapakah orang yang diutus di tengah-tengahmu? Tanya kedua malaikat. Ia menjawab, ha, aku tidak tahu. Lalu berserulah penyeru dari langit, hambaku telah berdusta, maka bentangkanlah baginya kasur dari neraka dan bukakanlah baginya pintu menuju neraka. Maka terasa olehnya hawa panas dan asap neraka, sementara kuburnya disempitkan dan dihimpitnya sehingga tulang-tulangnya terlepas. Datanglah pula seorang dengan wajah yang sangat buruk, pakaian yang jelek dan berbau busuk. Ia berkata, terimalah kabar buruk yang menjadikanmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Hamba itu bertanya, siapa engkau? Wajahmu ialah wajah yang membawa keburukan. Ahwan Ustaz. Ia menjawab, akulah amalanmu yang buruk. Hamba itu kemudian berkata, ya Rob, jangan engkau bangkitkan hari kiamat. Perawi hadis ini menambahkan dalam sebuah riwayat perihal kisah orang mukmin. Hingga ketika ruh orang beriman keluar, para malaikat yang ada di langit dan bumi bersalawat kepadanya. Dan dibukakanlah baginya pintu-pintu langit, sehingga penghuni pintu berdoa kepadanya, agar ruhnya dibawa naik dari depan mereka. Perawi hadis ini juga menambahkan perihal orang kafir, kemudian ia dijadikan buta, tuli, dan bisu. Di tangan malaikat tersebut terdapat godam yang seandainya dipukulkan ke gunung, pastilah gunung itu hancur lebur menjadi tanah. Kemudian malaikat itu memukulnya dengan keras hingga menjadi tanah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengembalikannya lagi. Kemudian malaikat itu memukulnya dengan keras hingga menjadi tanah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengembalikannya lagi seperti sedia kala. Kemudian ia dipukul lagi dengan keras, hingga ia berteriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh apa saja, kecuali jin dan manusia. Al-Barra berkata, lalu dibukakan baginya salah satu pintu neraka, dan dibentangkan untuknya tilam dari neraka. Astagfirullah. Nah, untuk poin yang kedua tentang kengerian maut, ini adalah melihat malaikat maut. Dikatakan oleh al-muallif bahwasanya bencana ini, bencana melihat malaikat maut, ini khusus bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Karena orang-orang yang beriman akan dicegah darinya. Perbuatan mewafatkan, mematikan, ya, di dalam Al-Quran itu terkadang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla secara langsung. Di antaranya adalah firman Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Surat Az-Zumar ayat 42, Allah, ya, yang memegang jiwa orang ketika matinya. Allah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati. Ini yang pertama. Terkadang juga di beberapa ayat, ya, mewafatkan seseorang itu, perbuatan ini disandarkan kepada malaikat maut. Karena dialah yang melakukannya secara langsung. Atas perintah Allah tentunya. Seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Rabb-Mu lah kamu akan dikembalikan. Dan terkadang, ya, perbuatan mewafatkan disandarkan kepada para pembantu Allah dari para malaikat. Utusan-utusan Allah dari para malaikat. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat ke-61, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, utusan-utusan kami dari kalangan malaikat,
dan malaikat-malaikat kami itu tidaklah melalaikan kewajiban mereka. Sehingga dari tiga sisi ini kita dapat mengetahui bahwasanya kadang Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya, perbuatan mewafatkan manusia itu langsung disandarkan kepada Nabi. Kadang Allah sebutkan itu dilakukan oleh malakul maut, malaikat, ya, pencabut nyawa. Terkadang dilakukan, ya, eksekusinya oleh para malaikat utusan Allah. Tapi tentunya, ya, beliau tegaskan, akan tetapi pada hakikatnya yang mematikan adalah Allah Tabaraka. Al-Kalbi rahimahullah berkata, malaikat maut mencabut nyawa kemudian menyerahkannya kepada malaikat rahmat jika ruh itu adalah ruh seorang mukmin. Dan malaikat maut mencabut nyawa lalu kemudian menyerahkan nyawa ruh itu kepada malaikat adab apabila ruh itu adalah ruh seorang kafir. Baik, kemudian di sini al-muallif akan menukilkan kepada kita sebuah hadis yang panjang yang dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya tentang bagaimana perjalanan ruh seorang mukmin yang beramal saleh dengan perjalanan ruh orang yang fajir, yang kafir, yang zalim. Ini diceritakan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita, ya, bisa memiliki gambaran, kita bisa, ya, memiliki, ya, gambaran secara umum bagaimana nanti perjalanan ruh seorang. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala. Al-Bara berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantar jenazah seorang lelaki kaum Ansar. Ada yang meninggal dari kalangan Ansar, laki-laki. Setelah dimandikan, kemudian setelah disalatkan, diantarkanlah jenazah ini ke kubur. Ya. Di antara yang menyaksikan kejadian itu adalah Al-Bara bin Azib. Dan di antara yang kemudian menceritakan apa yang Nabi sabdakan di tempat itu adalah Al-Bara bin Azib. Beliau katakan, lalu kami sampai di kuburan. Ketika jenazah tersebut dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Kami juga duduk di sekitar Rasulullah. Seakan-akan di atas kepala kami terdapat seekor burung. Ini kinayah bahwasanya mereka ketika itu sangat khusyuk, diam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak-gerak. Orang bagaikan di atasnya itu ada seekor burung. Ya, dia tidak akan menggerakkan kepalanya, dia akan diam, menunduk. Ini adalah, ya, penjelasan tentang Al-Bara bin Azib bagaimana kondisi Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu. Semua duduk, semua tertunduk, dan semua diam. Di genggaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat sebatang kayu. Beliau kemudian menggaris tanah dengan kayu tersebut, kemudian mengangkat kepalanya seraya bersabda, mintalah, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Ya, beliau sebutkan ini 2 atau 3 kali. Mintalah, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mintalah, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Kemudian setelah mengucapkan hal itu 2 atau 3 kali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba yang beriman terputus dari dunia dan menuju akhirat, namanya apa? Sakaratul maut. Ya, ini proses sakaratul maut ketika seseorang sudah akan meninggalkan dunia dan dia proses berpindah, ya, ke alam barzakh. Turunlah malaikat yang berwajah putih seperti matahari, terang, wajah mereka terang. Mereka membawa kafan dan hanut. Jadi terjemahannya kurang tepat kalau diterjemahkan balsam. Ya, hanut itu adalah parfum, ya, wewangian dari surga. Mereka duduk dari orang itu, ya, si yang merasakan sakaratul maut ini, ya, sejauh mata memandang. Maknanya apa? Jumlah malaikat sangat banyak sekali. Ya, jumlah malaikat yang turun lalu kemudian mengitari dan duduk di sekitar orang itu sangat banyak sekali. Saking banyaknya mereka, kalau seandainya seorang itu melihat, dia akan melihat mereka sejauh mata memandang. Kemudian malaikat pencabut nyawa datang.
Malaikat pencabut nyawa datang dan duduk di dekat kepala orang yang akan sakaratul maut tadi. Seraya dia berkata pada roh orang ini, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaan dan Allah. Ini perintahnya. Perintah malakul maut kepada roh mukmin yang saleh. Apa yang dikatakan? Wahai jiwa yang baik, ya, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Maka ketika telah dikatakan hal itu, jiwa seorang mukmin yang soleh ini pun keluar dengan cara mengalir. Ini perbedaan. Bagaimana seorang mukmin soleh keluar ruhnya dari tubuhnya, dari jasadnya, dengan bagaimana proses keluarnya ruh seorang kafir yang fajir, yang zalim. Sangat berbeda. Di sini disifati oleh Nabi SAW, ruhnya mengalir seperti air yang mengalir. Lalu malaikat itu mengambil, malaikat maut mengambil roh tersebut. Maka jika malaikat pencabut nyawa itu sudah mengambilnya, mengambil roh itu, maka para malaikat yang lain yang ada di sekitarnya, yang mengerumpuni mayat tersebut, tidaklah membiarkan roh itu ada di tangan malaikat maut sekejap pun, kecuali mereka akan mengambilnya lalu meletakkannya di kafan dan wewangian yang telah mereka bawa dari surga. Gitu ya. Jadi ketika malaikat maut itu telah menarik, ya, ketika keluar semua sudah rohnya, tidaklah malaikat yang di sekitarnya membiarkan roh itu dipegang oleh malaikat maut, kecuali mereka akan bergegas, ya. Mereka akan bergegas mengambil roh itu juga, lalu bergegas, ya, meletakkan roh tersebut di atas kain kafan dan dengan menggunakan wewangian dari surga yang telah mereka bawa. Jiwa itu pun keluar darinya dengan aroma kasturi paling harum yang ada. Karena apa? Sangat wangi sekali. Ini kondisi roh mukmin yang saleh. Selanjutnya, para malaikat itu membawa jiwa tersebut naik. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu berkata, betapa harumnya aroma roh ini. Semua memuji. Yang malaikat yang dilewati oleh roh tersebut, mereka akan memuji betapa harumnya aroma roh. Para malaikat yang membawanya, ini ialah Fulan bin Fulan. Ya, bagian riwayat mengatakan dia bertanya, roh siapakah? Ya. Malaikat-malaikat yang membawa roh tersebut, mereka menjawab, ini adalah rohnya Fulan bin Fulan. Ya, malaikat-malaikat itu menyebutkan nama yang paling baik bagi orang itu ketika ia tinggal di dunia. Ya, bagaimana biasa orang lain memanggil dia dengan menyebut nama tersebut, dan itu adalah nama terbaiknya, nama itu pula yang akan disebutkan oleh para malaikat yang membawa roh tersebut naik ke atas langit. Begitu terus melewati pintu, ya, pintu langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, seperti itu. Hingga mereka tiba di langit dunia. Ini langit yang pertama. Mereka meminta agar langit itu dibuka, maka langit itu pun dibukakan bagi roh mukmin saleh. Selanjutnya ia diantar dari satu langit ke langit berikutnya hingga tiba di langit ketujuh. Allah Ta'ala berfirman, catatlah hambaku ini pada kitab Illiyin. Yang namanya diperintahkan untuk mencatat di kitab Illiyin. Kemudian kembalikanlah dia ke bumi. Allah perintahkan roh mukmin tersebut dikembalikan. Karena sudah sampai ke langit yang ketujuh. Sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan mereka manusia ini dari tanah. Dan di dalam tanah pula aku mengembalikan mereka. Dan dari tanah pula pada kali yang lain aku mengeluarkan mereka. Ya, jadi dari tanah Allah ciptakan kita, di tanah Allah akan kembalikan kita, dan dari tanah pula Allah akan mengeluarkan kita kembali. Selanjutnya, roh itu kata Nabi SAW, ini masih hadis Nabi yang panjang.
Selanjutnya kata Nabi, ruh itu dikembalikan ke jasad. Kemudian ada dua malaikat yang mendatanginya dan mendudukkan mayat. Kedua malaikat itu memberi pertanyaan, siapakah Rabbmu? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah Azza wa Jalla. Ditanya lagi, apa agamamu? Dia katakan, agamaku Islam. Malaikat itu menanyakan lagi, siapakah orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Ia menjawab, ia adalah utusan Allah. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah utusan Allah. Ditanya, dari mana kamu tahu Muhammad adalah utusan Allah? Ya, dari mana kamu tahu ya Allah adalah Rabb, Islam adalah agama? Ia menjawab, aku membaca kitabullah, lalu aku beriman kepadanya dan membenarkan. Lihat, teman sekalian, bagaimana keterangan yang dibawakan oleh Nabi ketika Nabi menceritakan perkataan orang mukmin saleh. Dia ditanya oleh malaikat di alam kubur. Kan ditanya tuh, dari mana kamu tahu? Dia katakan, aku membaca kitabullah. Maknanya apa? Dia orang yang belajar. Dia orang yang mempelajari kitabullah. Dia orang yang membaca kitabullah. Dia adalah orang yang meneliti kitabullah, mengkaji kitabullah. Bukan orang yang cuek dengan kitabullah. Bukan orang yang kemudian acuh tak acuh dengan kitabullah. Bukan orang yang kemudian malas untuk membaca kitabullah. Tapi apakah hanya sekedar sampai kepada membaca kitabullah? Tidak. Dia katakan, lalu aku beriman kepadanya dan membenarkan. Sehingga di sini, ya, dari ilmu yang dia dapatkan, dari membaca Al-Quran, ada proses berikutnya. Apa itu? Iman dan tasdik. Dia beriman dengan apa yang dia baca dari Al-Quran, dan dia seraya membenarkan apapun informasi yang Allah kabarkan melalui Al-Quran. Mendengar jawaban seperti itu, naik berserulah penyeru dari langit. Hambaku benar. Apa maknanya? Dia jujur. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan jawabannya benar. Dan dari mana dia tahu? Karena dia membaca kitabullah, dia beriman kepada kitabullah, dan dia membenarkan kitabullah. Makanya di sini dikatakan, hambaku benar. Maka hamparkanlah surga baginya, bukakan baginya salah satu pintu surga. Ini ketika di mana? Di alam barzakh. Ya, maka hamba tersebut didatangkan dengan aroma ruhnya yang harum semerbak, sedangkan kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Ya, tentu ini akan masuk di akal kita. Tapi kita di sini tidak diminta untuk ya memahami itu dengan akal. Nabi SAW menceritakan ini secara detail adalah agar kita beriman dengan hati kita. Kita membenarkan setiap apa yang disabdakan dan informasikan oleh Nabi SAW. Nabi katakan seperti ini, maka kita yakini. Amantu billahi. Ya. Wa bima ja'a 'anillah wa amantu bir rasul wa bima ja'a 'anir rasul. Saya beriman kepada Allah dan apapun yang Allah kabarkan. Saya beriman kepada Rasulullah dan apapun yang Rasulullah informasikan. Ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW. Lalu ia didatangi oleh seorang laki-laki yang berwajah tampan, berpakaian indah, dan beraroma wangi. Orang itu berkata, bergembiralah engkau dengan hal yang membuatmu bahagia. Inilah hari yang dijanjikan kepada. Apa maknanya? Ya, setelah sekian lama hidup di dunia, letihnya, sengsaranya, sulitnya dia menjalani ketaatan, sulitnya, sengsaranya dia bersabar untuk menjauhi diri dari kemaksiatan. Ya, hanya untuk mendapatkan kesenangan yang abadi di akhirat. Ya, di dunia orang mukmin itu tidak bahagia dengan kebahagiaan ya yang sifatnya menipu seperti kebahagiaan orang-orang kafir. Maka Nabi sebutkan ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin. Kenapa? Apa-apa nggak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Banyak aturannya. Sedangkan dunia bagi orang kafir adalah jannah, surga. Apapun yang mereka inginkan, mereka akan lakukan. Apapun yang mereka mau, mereka lakukan. Tidak ada aturan, tidak ada ya peraturan yang mengikat mereka. Orang mukmin banyak aturan, ya.
Dengan aturan-aturan itu seorang mukmin dijanjikan kesenangan abadi. Tapi orang kafir, kesenangan mereka sementara. Di dunia saja, selesai dunia, selesai juga kesenangan. Penderitaan yang abadi menunggu. Tapi kalau kita dijanjikan untuk kesenangan yang abadi, baik. Kapan kesenangan abadi itu akan dimulai? Akan dimulai ketika dikabarkan dan informasikan oleh sosok lelaki ini. Dia akan katakan, inilah hari yang dijanjikan. Jadi seluruh penatnya, seluruh capeknya, seluruh letihnya dia beribadah, beramal di dunia hilang seketika. Gitu ya. Tinggal menunggu apa? Menunggu kebahagiaan demi kebahagiaan yang akan datang untuk dirinya. Hamba itu bertanya, siapa engkau sebenarnya? Ya, kalau kamu memberi kabar gembira kepada siapa kamu? Wajahmu adalah wajah yang kebaikan. Apa maknanya? Ya, dia membawa kabar gembira. Ya, sekedar melihat ya hati kita sudah senang. Hati kita berbahagia sekedar melihat orang itu. Lalu yang menjawab, ana amaluka salih. Aku adalah amalmu yang saleh. Kemudian hamba itu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Rabbku, bangkitkanlah kiamat. Apa maknanya? Segerakanlah kiamat ya. Ya, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat. Karena dia tahu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kiamat, maka setelah itu proses berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka dan menyidang mereka, mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Kalau sudah padang mahsyar, maka proses berikutnya adalah apa? Meniti sirat dan memasuki imma surga, neraka. Gitu ya. Tapi dia tahu di sini tempat akhirnya adalah surga. Kenapa? Karena seorang mukmin yang saleh dari semenjak di alam barzah itu tempat duduknya, tempat tinggalnya di surga itu sudah dipertontonkan hadapan, ya. Akan dibukakan celah, dibukakan pintu surga kepadanya, di mana dia bisa melihat tempat kembalinya di surga. Begitu. Baik, kemudian dikatakan oleh Nabi SAW. Selesai Nabi bercerita tentang perjalanan roh mukmin yang saleh. Sekarang Nabi SAW akan menceritakan kepada kita tentang perjalanan roh seorang yang kafir, yang zalim, yang fajir. Sementara itu kata Nabi SAW, ketika seorang hamba yang kafir meninggal dunia, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kondisi ini. Ketika seorang hamba yang kafir meninggalkan dunia, menuju akhirat, apa maknanya? Sakaratul maut. Yang merasakan sakaratul maut, atau dia akan sebentar lagi merasakan sakaratul maut. Turunlah kepadanya dari langit para malaikat yang berwajah hitam. Sudun. Kalau tadi bidul wujuh, kalau ini sudul wujuh. Berwajah hitam. Gelap wajahnya. Beda sama yang tadi. Kalau tadi terang. Wajah mereka, para malaikat itu terang. Jika digambarkan oleh Nabi, bagaikan terangnya matahari. Kalau ini wajah mereka gelap. Ya, mereka turun dari langit sambil membawa kain tenun yang kasar. Ya, kalau tadi adalah kain kafan dari surga, wewangian dari surga. Kalau ini kain tenun yang kasar. Lalu datang malaikat pencabut nyawa dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang kotor, keluarlah kau menuju kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Ya, dari perkataan perintahnya saja sudah berbeda. Ya, kalau tadi, wahai jiwa yang baik, ya, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaan. Kalau ini beda. Perintahnya saya sudah celaan. Wahai jiwa yang kotor, keluarlah engkau menuju kemurkaan dan kemarahan. Jadi ruh itu dari pertama kali dia mau dicabut saja sudah dibentak oleh malaikat maut. Ya. Itu ya bagaimana nanti ketika sudah di alam barzakh dan perjalanan-perjalanan fase akhirat. Sekedar dicabut saja sudah dikatakan perkataan yang kasar. Ruhnya pun menyebar di badan. Lalu malaikat itu mencabut ruhnya. Ya. Ruh menyebar di badan ini adalah
ya penjelasan dari Nabi SAW bahwasanya keluar ruhnya seorang kafir yang mujrim itu sulit sekali, sakitnya minta ampun. Ya. Dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat itu mencabut ruhnya sebagaimana ia mencabut bulu dari kulit domba yang basah. Ini adalah penjelasan yang menerangkan akan sulitnya dicabutnya roh seorang kafir yang mujrim. Sulit sekali. Dan itu ya agar dia merasakan kesakitan yang berlipat ganda. Beda dengan tadi ibaratnya. Tadi diibaratkan dengan apa? Mengalir seperti air yang mengalir. Mudah keluar. Kalau ini sulitnya minta. Ya. Kemudian mengambil rohnya. Setelah dikeluarkan dengan susah payah, kemudian diambil ruh. Jika malaikat pencabut nyawa sudah mengambil ruhnya, maka para malaikat tadi yang di sekitarnya, yang berwajah hitam, berwajah gelap, ya, tidaklah membiarkan ruh itu ada di tangan malaikat pencabut nyawa sekejap pun, kecuali mereka akan meletakkannya di kain itu. Kain apa? Di kain yang mereka bawa tadi. Kain yang disebutkan oleh Nabi adalah kain tenun yang kasar. Baik. Kemudian roh itu mengeluarkan bau yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Busuk sekali baunya. Mereka pun membawanya naik. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat. Melainkan para malaikat itu bertanya. Bau busuk apa ini? Bau busuk apa ini? Malaikat-malaikat yang dilewati oleh ya, roh itu. Para malaikat yang membawa roh itu menjawab, ini adalah rohnya Fulan bin Fulan. Dengan menyebutkan seburuk-buruknya nama yang dahulu digunakan sebagai panggilannya. Beda sama roh mukmin yang saleh tadi. Dia akan dipanggil dengan sebaik-baik nama. Kalau ini dengan seburuk-buruk panggilan yang dia dipanggil di dunia dengan panggilan tersebut. Sampai kemudian ia tiba di langit dunia. Tiba di langit dunia, baru langit ya, pintu langit yang pertama. Tapi ketika mereka, yaitu para malaikat tersebut, meminta kepada malaikat penjaga di langit yang pertama, agar langit pertama ini dibukakan, ya, langit itu pun tidak dibukakan untuk roh tersebut. Tidak mau, ya. Malaikat penjaga langit dunia tidak membukakan. Selanjutnya Rasulullah SAW membacakan firman Allah Ta'ala, la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jabalu fi sammil khiyat. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-40, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka, orang-orang kufar, ya, pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit tidak akan pernah dibukakan bagi roh orang kafir. Dan tidak pula mereka, orang-orang kafir itu akan masuk ke surga. Tidak mungkin masuk ke surga. Mereka akan masuk ke surga kalau apa? Kalau ada unta masuk ke lubang jarum. Jadi kalau ada unta bisa masuk ke lubang jarum, nah itu baru orang kafir masuk ke surga. Selama tidak ada unta yang masuk ke lubang jarum, maka tidak ada orang kafir yang masuk ke dalam surga. Ini ayat yang dibaca sama Nabi. Kemudian Nabi juga ya membaca ayat berikutnya di surat Al-Hajj ayat yang ke-31. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, dia melakukan kesyirikan. Ya, maka ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat jauh. Hina sekali kondisi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan cerita. Setelah membacakan dua ayat itu, ya, kemudian setelah ruh itu ditolak di langit yang pertama, di langit dunia, Allah berfirman, tulislah nama ruh itu di dalam sijil, di bagian bumi yang paling bawah.
lalu ruhnya dikembalikan. Sesudah itu dua orang malaikat mendatanginya seraya bertanya kepada, siapakah rohmu? Dia menjawab, ha ha. Ini ekspresi kebingungan, ha ha, gitu ya. Bingung dia. Dia tidak tahu jawabannya. Bingung harus menjawab apa. Dia katakan, ya Andri, aku tidak tahu. Ditanya lagi dengan pertanyaan berikutnya. Siapakah yang diutus di tengah-tengah? Maksudnya siapa nabi yang diutus kepada? Tanya kedua malaikat. Dia menjawab lagi dengan jawaban yang sama. Aku tidak tahu. Lalu berserulah penyuruh dari langit. Hambaku telah berdusta. Jadi klaim dia tidak tahu, itu dusta kata Allah. Maka bentangkanlah baginya kasur dari neraka dan bukakanlah baginya pintu menuju neraka. Ya, jadi dia pun sama, orang yang kafir, yang fajir, yang zalim nih, nanti ketika di alam barzakh, di alam kubur, itu dia tahu tempat kembalinya di neraka. Dia bisa melihat karena dibukakan, diperlihatkan, dipertontonkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk, maka terasalah olehnya hawa panas dan asap neraka. Bagaimana bisa sampai kepadanya hawa panas dan asap neraka? Karena dibukakan baginya pintu menuju neraka dari kuburnya, gitu ya. Sementara kuburnya kemudian disempitkan dan menghimpitnya sehingga tulang belulangnya terlepas. Berbeda kondisi dengan orang yang mukmin tadi. Kuburnya akan dilapangkan. Sedangkan ini disempitkan. Saking sempitnya, tulang belulangnya terlepas. Datanglah pula seseorang dengan wajah yang sangat buruk, pakaian yang sangat jelek, dan berbau busuk. Ia berkata, terimalah oleh kabar buruk yang menyedihkan. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Ya, hari yang dahulu kamu dikabarkan bahwasanya hari itu akan datang, tapi engkau dustakan hari itu. Kau katakan tidak percaya akan hari itu. Ya, maka hari ini telah datang kepadamu, hari yang dijanjikan. Hamba itu bertanya kepadanya, siapakah kamu? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Karena dia membawa kabar buruk, gitu ya. Dia katakan engkau adalah orang yang memiliki wajah yang membawa keburukan. Ketika ditanya siapa kamu, sosok itu berkata, akulah amalanmu yang buruk. Hamba itu kemudian berkata, meminta kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, janganlah engkau bangkitkan hari kiamat. Jangan engkau bangkitkan hari kiamat. Dia tahu bahwasanya kalau hari kiamat datang, maka fase berikutnya adalah padang mahsyar. Di fase berikutnya adalah dia akan semakin cepat masuk ke dalam neraka. Sehingga dia dapat memohon dengan penuh penyesalan kepada Allah untuk tidak dibangkitkan hari kiamat. Oke, sampai sini perkataan hadis. Kemudian dikatakan, perawi hadis ini menambahkan dalam sebuah riwayat perihal kisah orang mukmin. Ini berarti riwayat tambahan. Kata Nabi SAW, hingga ketika ruh orang yang beriman itu keluar, para malaikat yang ada di langit dan di bumi bersalawat kepadanya, mendoakan kebaikan. Dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Setiap penghuni pintu langit berdoa kepada Allah agar ruh itu dibawa naik dari depan mereka. Agar mereka bisa melihat, mendoakan. Perawi hadis ini juga menambahkan perihal orang kafir. Nabi SAW bersabda, kemudian ia dijadikan buta, tuli, dan bisu. Ruh tadi, ruh orang kafir yang fajir, yang zalim, itu dijadikan oleh Allah buta, bisa melihat, tuli, ya, bisu, bisa mendengar, tidak bisa bicara. Di tangan malaikat yang menyiksanya di alam kubur, terdapat godam yang seandainya dipukulkan ke gunung, godam itu, pastilah gunung tersebut akan hancur, lebur menjadi tanah. Gunung saja dipukul pakai godam itu akan hancur.
Dan kodam itulah alat yang dimana para malaikat itu dipersenjatai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa ruh di dalam kubur. Kemudian malaikat itu memukulnya dengan keras hingga dia menjadi tanah, hancur lebur. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengembalikannya lagi seperti sedia kala. Ini siksa kubur. Ya, siksa kubur. Ini belum siksa di neraka. Kemudian ia dipukul lagi dengan keras hingga ia berteriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh siapa saja. Makhluk bisa mendengar teriakan dari orang yang berteriak karena siksa kubur. Kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak bisa dengar. Teriakan para penghuni kubur yang disiksa di dalam kubur tidak bisa mendengar. Al-Barra radhiyallahu taala anhu, perawi hadis ini dari Nabi SAW berkata, lalu dibukakanlah baginya salah satu pintu neraka dan dibentangkan untuknya tilam dari neraka. Baik, ini hadis yang panjang yang menjadi pembahasan kita di kesempatan kali ini. Insyaallah tabaraka wa taala tersisa satu pembahasan dari pembahasan 3 kematian. Ya. Yang pertama adalah sakaratul maut, sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah melihat malaikat maut. Tersisa pembahasan akhir, yaitu takut su'ul khotimah dan ancaman neraka bagi orang-orang yang keji. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan, barakallahu. Barakallahu fiki kepada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub, jazakallahu khairan wa barakallahu fik wa assalamualaikum ilaik. Atas ilmu yang telah disampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin. Kepada jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon penjelasan kalau kita baca dengan sakitnya kematiannya Rasulullah dengan di halaman 148 mengenai pada saat seorang mukmin wafat, Ustadz. Itu seperti air mengalir. Kalau kita baca wafatnya Rasulullah itu kan sakaratul maut itu luar biasa sakitnya gitu, Ustadz. Bagaimana memadu-padankan, kan tidak mungkin hadis itu bertentangan, Ustadz. Untuk mengkolorasikannya antara gimana Ustadz memahaminya? Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Tentu ketika Nabi SAW menceritakan tentang mudahnya roh seorang mukmin saleh itu keluar, itu tidak menafikan sakaratul maut yang terjadi, sakitnya sakaratul maut itu tetap ada, ya. Sakaratul maut itu tetap ada, rasa sakit ketika sekarat itu tetap ada, ya. Tapi yang namanya rasa sakit ketika sekarat itu bertingkat-tingkat, ya. Ya, memang sakit, gitu ya. Dan memang pedih. Tapi kepedihan dan sakit sakaratul maut seorang mukmin saleh itu berbeda jauh dengan seorang kafir yang fajir. Begitu. Allahu taala alam. Satu lagi Ustadz pertanyaan, kafir di sini kan bukan kafir menurut tanda kutip manusia yang KTP-nya kafir ya Ustadz. Artinya setiap siapa yang mengingkarin Allah Ta'ala dia mendapatkan apa yang harus dia dapat, begitu ya Ustadz. Artinya supaya kita mengatakan saya nggak kafir gitu loh Ustadz, ini kepada diri artinya gitu loh. Artinya oh ini tuh orang kafir nih karena saya kan KTP-nya Islam, bahasanya kan gitu Ustadz, untuk menginikan diri bahwa kafir di sini bukan berdasarkan KTP ataupun dicap orang kafir, artinya kita beragama Islam gitu ya Ustadz memahaminya. Nah, tentu. Nah, ya. Baik Ustadz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Amin wa ya.
Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban dari Al-Ustaz. Pada jemaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, sebelum kajian kita akhiri, Ana Afwan dulu Abu Arkan, kalau nggak ada bertanya satu soal pertanyaan boleh nggak? Tapi Ustadz, pertanyaan saya agak maksudnya tidak dengan tema, tapi agak menggelitik hati saya. Posisinya begini Ustadz, sekarang ini kemarin saya mengalami bahasanya gini Ustadz, kan saya pernah bertanya sama Ustadz bahwa orang selawat itu kan diperintahkan di dalam Al-Quran ya Ustadz, artinya itu Allah yang memerintahkan berselawat kepada Rasulullah. Nah, sekarang banyak selawat itu menjadikan wasilah mereka untuk mendapatkan sesuatu yang dunia gitu. Misalnya ngelihat mobil, kepingin mobil diselawatin dulu. Lihat punya rumah ingin selawat. Punya ini, apa aja yang mereka inginkan diselawatkan dulu gitu loh Ustadz. Posisinya ini termasuk bid'ah atau syirik Ustadz? Barakallahu fiik. Saya pernah melihat apa kira-kira hujahnya begitu ya dari yang melakukan hal demikian. Ternyata mereka tuh ada salah satu hadis dhaif yang kemudian dijadikan landasan dari apa yang dilakukan. Jadi paling dari yang dilakukan itu jatuhnya ke bid'ah. Ya. Kalau memang niatnya salah, ya. Kalau memang niatnya memang lebih buruk lagi itu bisa menjadi kesulitan. Ya, kalau memang niatnya itu benar-benar disalahkan, tidak sesuai tempatnya. Tentu ketika seseorang itu berbuat kebaikan, ya, dia niatkan hal itu untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, itu sah-sah saja, ya. Tapi jangan kemudian para ulama sebutkan amal ibadah mulia itu hanya diinginkan darinya kenikmatan dunia yang sementara, ya. Padahal kenikmatan dunia itu tidak sebanding dengan kenikmatan akhirat, ya. Bukan berarti dia tidak boleh meminta mobil, dia tidak boleh meminta rumah, itu dibolehkan, tentu dengan cara yang lebih ajar, dengan berdoa, ya. Berdoa meminta langsung, ya. Tapi kalau kemudian dia melakukan hal-hal yang dilakukan, diperintahkan oleh Nabi SAW, maka ini tidak tepat. Allah Ta'ala. Ini tidak sama ya Ustadz dengan kita bilang itu selawat nazilah itu kan kesirikan ya Ustadz. Saya memposisikan salat naria itu kan itu kesirikan ya Ustadz. Kalau itu sudah jelas sirik ya. Nah kalau bahasa saya gini, orang yang melakukan ini terus dia tercapai, ini kan bisa jadi istidrat ya Ustadz. Artinya dia menselawatkan sesuatu yang dia inginkan sehingga dia bilang Masya Allah ini saya selawatkan terus menerus nih, sehingga dia merasa mendapatkan itu karena selawatnya itu. Saya batin saya Ustadz, Afwan kalau saya salah diluruskan. Inikah yang disebut samanya Allah Ta'ala sama nangkolila. Artinya dunia ini sedikit hanyalah menggantikan sesuatu yang kita inginkan itu berselawat itu. Yang terbesar itu adalah syafaat Rasulullah nanti kan Ustadz. Itu yang kita berharapnya diperintahkan itu ke sana. Ditukar dunia sebesar apapun, siapapun juga yang dia inginkan, entah rumah, entah apapun dunia itu kan cuma sama nangkolila, hanya sedikit gitu kan Ustaz. Tidak ada apa-apanya bahasanya saya. Saya membahasakannya, wah ini khawatir. Saya ada tumbuh rasa takut, wah ini
bisa jadi Allah uji gitu kan Ustadz, kalau dia sebelum berdoa diamnya berselawat kepada Rasulullah untuk dikabulkan doa, beda ya Ustadz maknanya. beda. Tapi kalau dia bilang, lihat ini, selawat dulu aja, Allahumma sholli ala Muhammad, dibaca, katanya dibaca sampai setiap hari itu beribu kali Ustadz gitu loh. Sehingga terkabul gitu loh Ustadz sekian tahun. Wah, saya dingin juga dengernya Ustadz. Dan posisi yang saya tahu tuh ini syirikah atau itu bid'ah. Kalau syirik kan sehingga itu tadi yang saya bilang berarti termasuk orang yang Allah kafirkan tanpa dia sadar dia kafir gitu kan Ustadz. Nah, Artinya kan makanya kan ke sana tuh larinya tanpa disadarin. Ini kan kejahilan kan Ustadz. Saya ingin menghati-hatikan diri saya pada saat mendengar apa nih jatuhnya. Kalau saya kemarin membahasakannya bilang tidak ada tuntunan seperti itu. Kalau meminta, minta saja kepada Allah. Kalau yang kita berselawat itu, yang kita harapkan itu di sana tidak ada pertolongan, kita berharap syafaatnya Rasulullah lah yang nanti bisa gitu loh kan gitu Ustaz. Itu sesuatu permohonan yang luar biasa gitu loh. Terus jawabannya bisa aja di dunia kan sudah diberikan dulu tuh begitu loh. Wah, saya nggak mau ingin berdebat Ustaz gitu loh. Astagfirullah. Jadi makanya saya ingin membahasakannya ini mungkin berjatuhnya lebih ke bid'ah ya Ustaz, berharapnya ke sana tidak kepada kesyirikannya, lebih jauh lagi gitu loh ya Ustaz. Baik itu Ustaz, kalau di zaman Rasulullah kan sudah ada unta merah, sudah ada rumah istana, sudah ada harta ya, dinar dan dirham. Tapi tidak pernah dari para sahabat atau dari yang pengen unta merah selawatin gitu kan nggak pernah riwayatkan seperti itu sampai karena memang kacamatanya itu yang sangat mahal gitu ya. Bersolawat itu yang mengharapkan tadi syafaat Rasulullah, bersolawat itu mengharapkan diberikan pertolongan ketika nanti ada pertolongan lagi gitu ya, di akhir dan mahsyar. Jadi itu yang seharusnya dijadikan apa namanya tujuan kita melakukan ibadah agung tersebut. Yang tercela itu adalah orang yang mencari dunia dengan amalan akhirat. Tujuannya hanya untuk dapat dunia, kita ingin balasan Allah. Sebuah ayat ya, dalam surat Asy-Syura 20 firman maka yuridu harta akhirati nazid fi harti. Wa man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati. Siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, dia melakukan ibadah untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Kata Allah, maka kami akan tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, dia lakukan amal itu untuk mendapatkan keuntungan di dunia. Kata Allah, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Sebagiannya dia dapatkan sebagian. Tapi nanti di akhirat tidak ada satupun bagian yang nanti di akhirat. Jadi ini tugas Allah SWT menyatakan bahwa orang yang mengamalkan suatu amalan untuk mencari keuntungan duniawi, ya, dia tidak akan dapat keuntungan yang sudah dia dapatkan di dunia pun hanya sebagian. Ustaz, jazakallah khair, barakallah fiik. Pertanyaan dan jawaban dari Al-Ustaz Ayub Ta'ala. Apakah ada jamaah lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, mungkin di luar konteks Ustaz ya. Ini Ana bertanya, apakah dilarang ya untuk kadang-kadang kan kita misalnya seorang ibu misalnya sambil masak dengar murotal, tapi kita tidak megang Quran gitu Ustaz, tapi cuma dengerin aja. Tapi pun juga kadang-kadang kalau memang hafalan kita bisa murojaah, tapi kalau memang nggak hafalan kita, ya kita mendengarkan aja gitu. Apakah itu dilarang Ustaz gitu secara hukum gitu? Jadi kita tanpa lihat mushafnya gitu loh, maksudnya kalau kita lihat kita kan kayak semacam mendengarkan sambil lihat Quran, tapi ini enggak. Ini kita sambil masak, sambil nyapu, sambil ngapain, tapi itu murotal jalan terus saja gitu. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Afwan, kalau khair.
Jazakallahu khairan. Apakah harus menyimak mushaf apabila kita mendengarkan Al-Quran? Tentu jawabannya tidak. Ya. Ketika dibacakan Al-Quran, perintah Allah itu adalah untuk mendengarkan dan diam. Makanya di dalam surat Al-A'raf, ayat ke-204, Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka hendaknya kalian dengarkanlah Al-Quran itu dan diamlah. La'alakum turhamun. Sehingga para ulama dari ayat ini menyimpulkan, kalau seandainya Al-Quran, ya, lalu kemudian kita sibuk dengan hal yang lain dan kita tidak mendengar, atau bahkan kita berbicara sehingga kita tidak diam khusyuk mendengarkan, maka ini adalah perbuatan yang makruh. Ya, perbuatan yang makruh. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendengarkan dan diam. Selama kita diam, selama kita mendengar, ya, mau disambi dengan perbuatan apapun, diam di sini maksudnya diam ucapan, ya. Mau disambi dengan apapun, insya Allah tidak mengapa, gitu ya. Karena kalaupun kita membaca Al-Quran sambil berjalan, kita membaca Al-Quran sambil menyapu, kita membaca Al-Quran, ya, sambil kemudian duduk, berdiri dan lain sebagainya, itu tidak masalah, ya. Allah Ta'ala. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fiik. Artinya kalau ada yang baca Quran jangan ngobrol. Ya. Jangan ngobrol, jangan ribut sendiri. Diam. Ya, diam. Tapi kalau sambil beraktivitas ini tidak apa-apa. Nah ya, syukran. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jamaah dan juga jawaban dari Ustaz. Mungkin satu pertanyaan terakhir bagi jamaah yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Boleh di luar tema kah, Ustaz? Nah, silakan. Jazakallah, saya mau tanya, Ustaz, sebetulnya di dalam Islam tuh ada nggak sih ini perjanjian pranikah? Adakah itu? Itu Ustaz. Nah, dalam Islam apakah ada perjanjian pranikah? Tentu ini permasalahan yang sebagian ulama khilaf dalam hal ini. Dan pendapat yang rajih itu adalah pendapat yang mengatakan dan berdalil dengan hadis, ya, perjanjian itu adalah perjanjian yang batil. Wa in kana min itu adalah perjanjian yang batil walaupun itu ada 100 perjanjian. Itu khilaf para ulama. Ini saya sebutkan yang rajih saja, ya. Allah taala alam. Oh, jadi yang roti justru yang batil ya tadi yang malah ya. Nah, ya, di antaranya hadis tadi yang dijelaskan oleh para ulama, Nabi SAW menyebutkan, "Mabalu qaumin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Man ishtarata syartan laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana min al-syarr." Mengapa sebagian kaum itu mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada di kitabullah? Ya, barang siapa yang memberikan syarat tidak ada di kitabullah, maka syaratnya batil walaupun syarat itu banyak jumlahnya sampai setengah. Kitabullahi ahaq, kitab Allah itu lebih hak, dan syaratullahi awfaq, syaratnya Allah itu lebih mengikat. Oh ya. Gitu, nah. Allah Ta'ala. Ya, Ustaz, jazakallah khair, Ustaz, jawabannya. Amin wa iyyakum. Apa Ustaz? Sebenarnya ada yang bukannya melewatkan Ustaz ya? Nah.
bertanya mengenai orang yang sudah meninggal yang disiksa rohnya. Anak-anak pernah bertanya mengenai orang yang sudah meninggal yang disiksa rohnya atau apa jasadnya. Masalahnya ada suatu kisah di mana ada seorang yang telah dikubur lalu digali beberapa jam kemudian kondisi si mayitnya berubah. Nah, tentu hal yang seperti ini tidak ada keterangan yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada teks yang menjelaskan secara pasti, ya, apakah jasadnya atau rohnya secara pasti. Tapi bisa dipastikan itu adalah roh dan jasad secara bersamaan, gitu ya. Kalaupun seandainya ternyata itu adalah roh saja, maka roh itu sama-sama menyiksa seperti kita di jasad. Nah, memang tidak ada dalil. Perkara-perkara seperti ini kita tidak bisa beristihad pendapat, ya, harus dengan dalil. Nah, ini perkara yang baik. Allah Ta'ala. Pertanyaan dari jemaah. Tadi pertanyaan yang terakhir ya Ustaz ya. Sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa assalamualaikum ilaik atas kekurangan waktu, ilmu, faidah dan nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub. Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz dan Abu Arkan. Jazakallahu khair Ustaz Abu Arkan. Barakallahu fiikum.